sering-seringlah ke SMA 3 untuk memberi motivasi kepada adik-adik mereka. Ya, artinya itu merupakan salah satu kabar baik untuk hari esoknya. Tapi saya mohon maaf Bu, saya kembali ke masalah sulit kita kemarin. Masalah sulit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino. Opini Gino kali ini menyajikan seorang kepala sekolah yang dapat dikatakan multitalenta. Siapakah kepala sekolah yang satu ini? Dia adalah seorang ibu yang cantik jelita dan juga maha dahsyat. Ia memiliki talenta yang luar biasa. Ayo kita ikuti dan terus tonton. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Jelaskan tentang apa sih yang ada di SMA 3 begitu selalu siswa-siswanya menjadi hebat-hebat. Mohon Ibu jelaskan. Perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Siti Yuliana SPD MPD. Saya jadi PNS tahun 1984. Ya. Ya. Saya mengajar di SMP Batauga pertama. 1 tahun berjalan, saya dipindahkan di SMP 7 Bau-Bau. Wow. Nah, di SMP 7 Bau-Bau kurang lebih 9 tahun. Di sana banyak siswa-siswa yang sudah berhasil, sudah jadi dokter, bahkan sudah jadi ahli, dokter ahli. Wow. Dokter ahli THT, ya, dokter ahli tulang, dan ada lagi beberapa dokter-dokter tamatan SMP 7 dan SMP 5. Eksistensi Ibu Yuliana ini tentu saja merupakan salah satu guru dan kini menjadi kepala sekolah di SMA 3 Negeri Bau-Bau. Tentu saja dia tak perlu diragukan lagi kepiawaiannya dan kepimpinannya. Untuk itu, pemirsa, agar lebih lengkapnya terus tonton dan plototin karena ibu ini akan menjelaskan satu persatu. Tonton terus. MP 5. Iya, yang Ibu maksud ini selain dari Fildan kan? Iya, selain dari Fildan. Ini saya cerita masalah perjalanan saya jadi guru. Iya. Iya. Berawal dari SMP Batauga, pindah di SMP 7. Nah, di SMP 7 banyak siswa-siswa yang sudah saya tamatkan menjadi dokter ahli. Iya. Iya, dokter ahli THT, dokter ahli tulang, selain Fildan. Ya. Jadi selain itu banyak yang sudah juga sarjana-sarjana, bahkan sudah jadi guru. Ya. Bahkan ada juga murid yang sudah jadi kepala sekolah. Mungkin inilah yang disebutkan oleh orang di luar sana bahwa ada seorang guru, ada seorang ibu kepala sekolah yang memiliki multi talenta. Mungkin ini yang Ibu maksudkan. Silakan lanjutkan Ibu. Apa yang Ibu sebutkan? Alhamdulillah. Saya seiring dengan perjalanan saya mengajar dari SMP 5 kurang lebih 9 tahun, pindah lagi di SMA 3 sebagai guru biasa pada tahun 2001. Saya masuk di SMA 3 jadi guru biasa. Disitulah murid-murid saya yang sudah notabene mereka sudah berhasil, bahkan mereka ya seperti Filda sudah jadi penyanyi. Kalau kita berbicara penyanyi Asia, ya Fildan ini sudah luar biasa. Bahkan selain Filda banyak murid-murid yang saya sudah tamatkan. Ya. Jadi alhamdulillah SMA 3 ini sudah banyak siswa-siswa yang berprestasi. Oke, kalau begitu saya kembali ke dalam, ke internal dulu Bu. Iya. Ada berapa banyak siswa dan siswi saat ini yang Ibu mengajar, yang Ibu didik ini? Untuk SMA 3? Iya, untuk SMA 3. Dan berapa jumlah guru
yang saat ini ada, Bu? Iya, untuk siswa SMA 3 untuk sekarang tahun 2023 ini kurang lebih 341. Ya. Gurunya 32 termasuk saya. Ya. GTT-nya kurang lebih 15 orang, TU-nya juga ada, TU untuk PNS ini tinggal 1. Ya. Makanya kami butuhkan TU, tenaga tata usaha. Ya, untuk tambahan ASN Iya, ya. tambah ASN. Karena yang banyak ini adalah TU yang magang. Oke, sejauh mana kesiapan Ibu, terutama anak-anak didik yang saat ini masuk di kelas ujian, bagaimana kesiapan Ibu? Apakah kesiapan ini dilakukan sebagaimana Ibu yang saat ini melahirkan dokter-dokter, bahkan sudah dokter ahli tulang? Apa kesiapannya? Mohon mungkin Ibu buka sedikitlah rahasia Ibu ke publik. Iya. Untuk sekarang, karena anak-anak kelas 3 ini baru selesai menjalankan jadwal semester 6. Nah, setelah semester 6 ini ada jadwal khusus untuk anak-anak yang nilainya rendah, itu remedial, supaya mereka nanti setelah selesai ujian mereka mendapatkan nilai yang bagus. Nah, setelah ini, proses ini kami juga mengadakan pengayaan-pengayaan. Iya. Memberi mereka motivasi-motivasi supaya kelak menjalani ujian di tanggal 6 April nanti itu sudah mental mereka, kesiapan mereka sudah ada dalam menghadapi ujian. Sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Iya. Berarti kan seiring dengan visi misi yang Ibu maksudkan ya. Iya. Ya, oleh karena itu mungkin sedikit Ibu membuat garis bawahi saja atau garis utamanya visi misinya SMA 3 ini sampai Ibu sudah melahirkan sejumlah pakar-pakar yang saat ini sudah bahkan ada satu itu menjadi kapten kapal Iya. lintas benua. Iya, alhamdulillah. Ya, Kadarudin Ahmad. Kadarudin Ahmad. Ya. Itu tamatan dari SMA 3. Betul, SMA 3. Iya. Ya, jadi visi misi di SMA 3 ini yaitu sekolah ini yaitu unggul dalam disiplin dan prestasi berdasarkan agama dan budaya. Wow, Ya. pantas saja rupanya. Ya, sedangkan misi yang hendak dicapai adalah sebagai SMA Negeri 3 Bau-Bau ini ternyata maha dahsyat. Selain memiliki visi misi yang luar biasa, juga slogan dan jargonnya begitu membahana hingga menggelegar, bahkan menggoyang wilayah ini. Vildan yang sudah menggoyang. Dangdut Asia merupakan jebolan dari sekolah ini. Waktu itu kami laksanakan proyek, yang mana sekarang sudah masuk di proyek 3, yaitu seni. Jadi yang punya keterampilan itu atau punya bakat seni, mereka sudah keluarkan. Nah, seni tari, seni musik, ya. Jadi ini sekarang mereka lagi mengeluarkan talenta yang ada di diri mereka. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini sangat-sangat luar biasa. Wow, pantas saja Ibu ini disebut sebagai seorang multitalenta. Iya. Ternyata beliau sudah menunjukkan karya-karyanya terhadap siswa. Lain lagi, Bu, masih adakah yang selain Ibu sebutkan tadi? Masih ada lagi yang harus Ibu ungkapkan? Antara lain seperti baru-baru ini murid kami luar biasa mendapatkan prestasi, Pak. Namun di dalam pertandingan itu kami mendapatkan juara 2, tapi terbaik, terfavorit untuk Sulawesi Tenggara, Pak. Wow. Ya. Nah, ini harapan saya ke depan, mudah-mudahan dengan anak-anak yang berprestasi juga ini, adik-adiknya yang lain bisa mengambil contoh supaya juga bisa mereka meraih sukses dan berprestasi seperti itu. Oke. Setelah kita melihat apa yang Ibu telah paparkan tadi ini, bisakah saya tahu saat ini persiapan Ibu dalam hal ujian, kira-kira menurut Ibu mata pelajaran apa yang akan paling unggul nanti yang muncul di SMA 3 ini, Bu? Artinya nilai tertinggi nantinya dari SMA 3 dari semua mata pelajaran. Kira-kira menurut Ibu nilai yang tertinggi itu mata pelajaran apa? Oh iya.
Karena anak-anak ini ya ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Ya. Untuk jurusan IPA ini yang biasa mereka minati itu kimia. Wow. Kimia, biologi juga, ya karena mereka sering praktek. Iya. Kimia, biologi, fisika itu sering mereka Berarti praktek. di sini ada laboratorium fisika dan biologi. Ada laboratorium fisika, kimia, biologi memang, namun kondisinya lagi apa ya, istilahnya kami membutuhkan rehab, tapi mereka masih bisa dipakai. Nah, luar biasa mereka ini guru-guru kimia, fisika, dan biologi mereka sering praktek. Iya, artinya dengan kesederhanaan ini ibu tetap berjuang bagaimana melahirkan, karena sebagaimana kakak-kakak seniornya yang saat ini sudah berhasil dan berhasil. Insya Allah, iya. Iya. Lain lagi Bu, mungkin ibu perlu menjelaskan tentang apa ya, pandangan ibu tentang SMA 3 ke depan. Apa pandangan ibu tentang SMA 3 ke depan? Apakah ibu berharap SMA 3 ini bisa menjadi pilot project atau seperti apa? Seperti taruhlah seperti SMA Taruna. SMA Taruna itu kan wujudnya mereka semua adalah ke TNI Polri, ke Akademi Militer, ke Akademi Kepolisian. Kalau berbicara tujuan apa yang ada di SMA 3 ini, memang harapan kami sebagai guru SMA 3 ini, anak-anak ini semua sukses. Itu harapan. Dan semua itu kembali juga ke garis tangan dan takdir mereka. Namun, setelah saya melihat beberapa tahun saya berada di sini, banyak anak-anak alumni yang sudah jadi polisi, tentara, datang di sini jabat tangan, Bu, terima kasih, saya sudah lolos, sudah. Dan harapan juga saya, anak-anak yang sementara duduk di kelas 3 ini, mereka mengikuti juga jejak-jejak kelas 3 yang sudah tamat, senior-seniornya mereka, sehingga mereka juga bisa jadi polisi, tentara, ataupun sarjana-sarjana kedokteran seperti yang saya sebutkan. Dan bisa jadi akan lahir seorang presiden dari sini ya. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan di SMA 3 juga ini ada presiden. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan, itu doa kami selalu, Pak. Iya. Oke. Mungkin ini yang paling tepat kita sebut bahwa ibu adalah seorang multitalenta, dan saat ini Bu, satu kata yang mau ingin saya katakan, satu pertanyaan lagi, yakni bagaimana himbauan ibu terhadap mereka yang sementara ujian atau menjelang ujian, dan bagaimana himbauan ibu terhadap yang saat ini mantan siswa ibu yang saat ini sedang ujian atau koas misalnya di kedokteran dan lain-lainnya, dan bagaimana pula himbauan ibu terhadap mereka. Ibu Yuliana ternyata bukan seorang guru biasa dan juga bukan seorang kepala sekolah biasa, tetapi dia memiliki visi dan misi bagaimana menyukseskan seluruh siswa-siswa didiknya. Karena itu patutlah kita acungi jempol, karena dia memiliki visi dan misi dan punya cita-cita tinggi. Bahkan dia menghendaki suatu ketika ada presiden yang lahir dari SMA Negeri 3 ini. Ayo mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin bangsa ini. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Belajar mereka supaya bisa memahami setiap bidang studi tadi, agar mereka bisa menjawab soal-soal itu dengan baik dan benar, sehingga mereka bisa sukses sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ya, itu untuk harapan. Eksistensi kepala sekolah SMA Negeri 3 Bau-Bau ini tentu saja patutlah kita memberikan apresiasi, karena ternyata di balik kepiawaiannya, dia juga begitu telaten mendidik dan melindungi anak-anak didiknya. Hingga di saat pandemi,
ia melakukan upaya-upaya dan akhirnya seluruh anak-anak didiknya bisa diselamatkannya dengan baik. Saat pandemi kemarin, Iya. mau tidak mau kan ibu dan seluruh guru-gurunya harus paham IT, Iya. sehingga belajar secara daring. Iya. Tolong ibu jelaskan mengenai suka duka Iya. tentang itu tadi bu. Iya. Waktu saat pandemi. Iya. Kebetulan saya waktu pandemik saya masih menjabat sebagai kepala sekolah SMA 6. Oh. Iya. Saya di SMA 6 Pak kurang lebih 8 tahun. Tahun 2013 sampai 2021 saya dipindahkan kembali di SMA 3. Jadi pandemi kemarin ya, karena itu siswa memang harus online ya. Ya. Memang banyak sih problem yang di lapangan, ada yang tidak punya HP, ada yang tidak punya laptop. Nah, tapi semua itu kami bisa handle. Nah, yang tidak punya laptop kami pinjamkan, yang tidak punya HP kami pinjamkan laptop. Atau mereka dikhususkan berapa orang itu kami pinjamkan laptop ke rumahnya untuk online. Yeah. Untuk guru-guru memang rata-rata guru-guru itu memiliki HP dan memiliki laptop. Yeah. Jadi itulah kondisi pada saat pandemi kemarin. Memang kalau kita berbicara. Tapi maaf, ini saya kembali ke kawan dukanya lagi. Apakah ada siswanya ibu yang apakah di SMA 6 atau SMA 3 ini yang korban karena pandemi itu COVID-19? Misalnya penyakit ya? Enggak, ada yang sakit, yang meninggal atau kena dampak itu atau bagaimana? Alhamdulillah karena kami memang terapkan istilahnya kami terapkan kedisiplinan selalu cuci tangan. Kalau misalnya ada komunikasi dengan pihak sekolah, mereka pakai masker dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada yang baik guru maupun siswa kami. Oke. Iya. Iya. Mungkin itu Bu. Satu lagi himbauan kepada orang tua murid. Iya. Apa himbauan Ibu kepada orang tua murid? Iya. Dan satu lagi pada persiapan dan himbauan kepada anak-anak SMP yang sebentar lagi dalam ujian akan memasuki SMA 3. Iya. Ya, mohon Ibu sampaikan. Pertama, himbauan saya kepada orang tua murid, ya, terutama orang tua murid di SMA 3 yang kelas 3 sekarang, mohon kiranya Bapak Ibu atau orang tua murid menjaga anak-anak mereka supaya mereka betul-betul menghadapi ujian ini dengan baik, ya, dan diberi kesehatan. Kemudian untuk himbauan saya kepada anak-anak SMP yang sekarang kelas 3 yang akan sedikit lagi ujian dan akan tamat dan masuk di SMA, mudah-mudahan karena ini pakai zona mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan anjuran Pak Kadis yang Kadis baru Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Yusmin, dia akan kepala sekolah yang satu ini memang wow. Selain memegang teguh arahan pimpinannya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, juga pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui jenderalnya Sekda Asrul Lio atau Dr. Asrul Lio, ia juga mengingatkannya. Nah, mari kita ikuti terus dan apa lagi yang akan disampaikannya. Penerimaan siswa baru ini adalah pakai zona. Sesuai dengan anjuran mantan Kadis dan Sekda Sulawesi Tenggara yaitu Pak Asrul Lio. Beliau mengatakan bahwa sekolah-sekolah itu harus berdasarkan zona. Jadi zonanya itu betul-betul dilihat dari lokasi di mana mereka sekolah berada. Seperti misalnya zona SMA 3 harus juga masuk di SMA 3. Dan mudah-mudahan masyarakat tahu itu bahwa mereka punya anak adalah zona di SMA 3. Sehingga kami juga siswa kami juga itu bisa memenuhi syarat untuk guru-guru kami yang mengajar. Karena memang guru-guru ini mengajar harus 24 jam. Otomatis siswanya harus mencukupi jadwal atau jumlah rombel tadi. Seperti itu. Iya, kita masuk ke closing speech Bu. Iya. Ucapan terima kasih Ibu kepada publik dan
seluruh handai tolan ataupun pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang dipaparkan ini adalah benar. Pernyataan saya sebagai kepala sekolah SMA 3 Bau-Bau, dan mau Ibu ungkapkan ke publik. Iya. Silakan. Terima kasih banyak para penonton, Pemirsa ya. atau pemirsa dimanapun berada. Itu semua adalah benar apa yang saya katakan itu. Mulai dari saya mengajar dari awal sampai akhir, sekarang saya jadi kepala sekolah di SMA 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga juga yang pemirsa bisa melihat kondisi di lapangan. Jangan hanya saya berbicara, tapi betul-betul harus. Iya. Oke. Terima kasih dan terima kasih. So, ladies and gentlemen, today I'd like to say to all of you, pertemuan kami hari ini dengan kepala dinas atau kepala sekolah SMA Negeri 3 Bau-Bau sudah kita closing. Maka nantikan episode berikutnya. SMA 3 adalah suksesnya bangsa ini. Terima kasih banyak. So, ladies and gentlemen, of course we have beginning and then we have finishing too. So, tentu saja pemirsa, kita memiliki awal dan juga memiliki akhir. Karena itu, suksesnya anak-anak bangsa ini ternyata awalnya dari sekolah menengah atas, terkhusus dari SMA 3. Demikian opini Gino kali ini. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga catatan ini dapat melahirkan anak-anak bangsa dan sukseslah selalu SMA Negeri 3 Bau. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.